Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Tentunya kalian sudah bisa mencerna dengan melihat gambar ini. Nah, di sini ada dua buah gambar yang menunjukkan seorang anak kecil dan beberapa orang tua dan sebuah kitab suci Al-Quran. Nah, ini merupakan keistimewaan dari Al-Quran. Seorang anak kecil mampu menghafal beberapa isi dari surah Al-Quran. Mudah-mudahan di antara anak-anak ibu sudah juga ada yang berminat dengan hafiz Al-Quran. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu bab pertama tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Baik, sebelumnya kita akan perhatikan bersama-sama kompetensi dasar dalam bab ini. Yang pertama itu menghayati keutamaan Al-Quran. Kemudian mengamalkan sikap kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir, mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita atau indikator yang perlu dicapai dalam bab ini, yang pertama, menghayati keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran. Kemudian, menjelaskan pengertian Al-Quran. Menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran. Menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Kemudian menyimpulkan keistimewaan Al-Quran dan menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Baik anak-anak ibu semuanya, nah sebagaimana yang sudah kita ketahui semua, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak keistimewaannya. Salah satunya, Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Bagi orang yang membacanya akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan tersendiri di dalam hatinya. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang membedakan dengan kitab yang lain. Banyak sekali persoalan di dunia yang mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, anak-anak ibu pada usia remaja sekarang alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas kesehariannya dengan membaca, memahami, dan mengkaji
kata dan kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran demi keberkahan hidup kita. Baik, kita langsung ke pembahasan kita. Yang pertama itu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Waktu turun Al-Quran, selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali ketika berusia 40 tahun, tepatnya pada saat beliau sedang bersolawat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut seperti gemerincingnya lonceng yang membuat sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW gemetar dan mengeluarkan keringat dingin. Surah yang pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian kita lanjutkan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini terbagi menjadi dua, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi, Al-Quran merupakan kalamullah yang disampaikan dalam bahasa Arab, diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan merupakan sebagai mukjizat disampaikan kepada umatnya secara mutawatir yang telah tertulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama itu ada Alkitab yang artinya tulisan. Yang kedua itu Al-Furqan yang berarti pembeda. Yang ketiga ada Az-Zikr yang artinya peringatan. Yang keempat Al-Huda yang artinya petunjuk. Yang kelima An-Nur yang berarti cahaya. Dan yang keenam ada Al-Bayyinah yang artinya keterangan. Sekarang kita perhatikan bukti kebenaran Al-Quran. Bukti
kebenaran Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88, yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, maka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Dalil lain juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan 20. Baik, sekarang kita masuk ke isi pokok Al-Quran. Yang pertama ialah akidah, mengajarkan manusia mengenai keimanan atau kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kemudian isi pokok Al-Quran yang kedua itu ialah ibadah, yaitu segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, mengucap 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa, dan yang terakhir tentang pergi haji, itu bagi yang mampu. Kemudian isi pokok Al-Quran yang ketiga itu ada akhlak, yang menjelaskan tentang perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik itu akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat itu ada hukum atau syariah. Secara garis besar, hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran ini meliputi 2 hal, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang kelima itu ada tazkirah atau peringatan, yaitu sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah berupa siksaan neraka. Tazkir ini juga bisa berupa kabar berita bagi orang-orang yang beriman dengan balasan yang berupa nikmat. Yang keenam, ini ada tarik atau sejarah. Dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang orang-orang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taatnya kepada Allah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu, atau dengan istilah ikhtibar. Ikhtibar itu artinya kita mengambil pelajaran dari yang dulu. Isi pokok Al-Quran yang ketujuh itu ialah muamalah. Muamalah ini artinya hubungan antara manusia, kemudian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang terakhir, isi pokok Al-Quran merupakan dorongan untuk berpikir. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapat manfaat dan juga membuktikan kebenaran, terutama mengenai alam semesta. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat.
dalam surah Al-Maidah ayat 48 sudah menjelaskan, yang artinya kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan untuk ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah. Kemudian di situ kita akan melihat mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Nah, jadi mukjizat Al-Quran ini terbagi menjadi dua, yaitu dari segi bahasa dan isi kandungannya. Sekarang kita lihat dari segi bahasa dulu. Yang pertama, keseimbangan pemakaian kata meliputi keseimbangan antara jumlah kata, antonimnya, kemudian keseimbangan jumlah kata dan sinonimnya, bahkan makna yang dikandungnya dan yang lain banyak sekali. Kemudian dari segi bahasa, kekonsistensian pemakaian huruf-hurufnya merupakan pembuka surah. Kemudian yang terakhir itu keindahan susunan kata dan bentuk kalimat. Kemudian mukjizat Al-Quran dari segi isi kandungannya. Nah, di sini terdapat ada 3 aspek. Yang pertama itu sejarah atau kejadian yang akan datang dan berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran juga menceritakan sejarah para nabi, kisah para rasul, bahkan juga menceritakan orang-orang soleh. Dan di situ juga menyebutkan bahwa menceritakan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah serta kejadian nyata sebagai perjalanan bagi manusia agar dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan kalau memang kita itu membaca Al-Quran disertakan dengan memahami artinya. Baik, anak-anak ibu semua, ibu rasa cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga nantinya kita bisa mengamalkan dari isi pokok Al-Quran, kemudian kita mengetahui keistimewaan dari Al-Quran tersebut. Demikian dulu untuk materi kita pada hari ini. Ingat pesan ibu, kalian harus membuktikan bahwa kalian itu cinta Al-Quran. Dengan cara apa? Nah, yang pertama, kalian harus sering membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita membacanya dengan tadarus bersama dengan orang seisi rumahnya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, ini akan ibu kasih kalian tugas. Silahkan kerjakan. Minggu depan kita bahas, kita kumpul. Kalian perhatikan tugasnya ada pada halaman 11 dan 12. Kerjakan dengan semaksimal mungkin. Baik anak-anak ibu semuanya, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.